Suatu hari di salah satu keluarga di Tokyo, Jepang, 5 ekor anak anjing Labrador Retriever kuning lahir, dan salah satunya memiliki tanda berbentuk burung di sisi kirinya. Mereka tumbuh sehat karena diberi kasih sayang penuh oleh majikan mereka, tapi si majikan yang bernama Mito ini berkeinginan menjadikan anak-anak anjingnya sebagai anjing pemandu. Makanya dia berusaha menghubungi pusat pelatihan anjing dan yang bola di bawah hanyalah satu anjing. Keesokan harinya Mito pun melakukan tes komunikasi sederhana. Sesuai arahan dari pelatih ketika dipanggil 4 anjing langsung merespon dan berlari ke arahnya, tapi ternyata yang bisa dijadikan anjing pemandu, bukankah mereka melainkan yang datangnya terlambat, yakni si anjing yang memiliki tanda lahir di tubuh, sehingga cerita si anak anjing ini pun diantar ke bandara bersama Mito, karena akan ke pusat pelatihan anjing. Setelah sampai seorang pelatih anjing bernama Satoru menjemputnya, namun karena si anjing ini masih bayi, Satoru membawanya terlebih dahulu kepada pasangan suami istri bernama Isamu dan Mitsuko, relawan yang mau membesarkan anjing sampai berumur 1 tahun, karena pasangan ini adalah pecinta anjing. Mereka menyambutnya dengan sangat hangat. Dan bahkan memberinya nama kuil yang dalam bahasa Jepang berarti bulu. Di dalam rumah pasangan suami istri ini pun mulai mengenalkan kuil pada situasi rumahnya. Dia dibiarkan berlari ke sana kemari dan bermain sendirian, sampai saat kuil sudah cukup besar Mitsuko baru ngajak kuil berjalan-jalan di luar rumah. Suatu malam kuil yang terbangun dari tidur mendapati mainan baru pemberian dari Isamu. Dia pun nampak gembira mendapatkan mainan tersebut sampai tidak terasa musim dingin tiba. Salju yang turun hari itu juga salju pertama begitu. Tapi jika musim sudah tiba maka itu artinya kuil sudah saatnya untuk berpisah karena umurnya akan genap. 1 tahun singkat waktu ketika musim semi tiba dan sebentar lagi kuil akan dijemput oleh Satoru untuk dibawa ke tempat pelatihan. Pasangan suami istri ini membawa kuil berjalan-jalan menikmati pohon sakura. Mereka berusaha menikmati waktu selama mungkin sampai, kemudian Satoru datang menjemput. Terlihat bukan hanya Mitsuko dan Islam saja yang sedih karena berpisah. Kuil pun merasakan hal yang sama apalagi mereka sudah cukup lama, bersamaan setelah perpisahan keduanya kuil tiba juga di pusat pelatihan. Dia melihat begitu banyak anjing dilatih agar bisa menjadi seekor pemandu yang baik. Pada awalnya kuil mengalami kesulitan mempelajari keterampilan dasar, dia sering terganggu oleh makanan dan agak susah untuk patuh. Tapi suatu hari Satoru memperhatikan bahwa kuil sangat baik dalam menunggu. Suatu sifat yang penting pada anjing pemandu, hari-hari berikutnya kuil masih terus berlatih dengan Satoru, dan tibalah pada sesi latihan di jalan, Satoru terlihat mengajari beberapa hal tentang beberapa aturan. Berhenti dan berusaha menghindari rintangan agar orang yang dipandu terutama orang buta dapat berjalan dengan aman. Ketika berlatih di dalam supermarket Satoru memperkenalkan kuil kepada Watanabe, seorang jurnalis buta yang hanya mengandalkan tongkat putih yang kala itu, kebetulan sedang berbelanja dengan anak bungsunya yaitu Exo. Pak Watanabe, ini skeptis cocok dengan anjing pemandu, makanya dia tidak terlalu menyukai keberadaan kuil, berbeda sekali dengan Exo yang nampak senang berkenalan dengan kuil. Tapi karena Satoru yakin kalau kuil adalah anjing pemandu yang baik dia terus menawari Pak Watanabe untuk menjadikan kuil sebagai pemandunya. Suatu hari ketika Watanabe akan berangkat ke balai Satoru menawarinya untuk menggunakan kuil sebagai pemandu, agar Watanabe bisa sampai di balai kota tepat waktu. Awalnya si Watanabe menolak karena menurutnya hal itu hanya akan memperlambat dirinya saja, tapi karena Satoru terus menawarnya, Watanabe pun setuju. Dia mulai memegang sabuknya walaupun sedikit takut dan inilah perjalanan pertama kuil dengan Watanabe. Dia terlihat teratur memandu buatan Nabi bahkan ketika sampai di zona penyeberangan. Hingga akhirnya Pak Watanabe bisa sampai di balai kota dengan waktu yang lebih cepat. Bola pelelah tapi si jurnalis ini akhirnya menyadari tol kuil memanglah anjing pemandu yang handal buatan Abi. Kemudian memutuskan untuk menjalani sesi pelatihan agar bisa bekerja dengan kuil. Dan itu adalah malam pertamanya Watanabe tinggal satu ruangan dengan kuil. Sebagian besar pelatihan ini melibatkan pembelajaran perintah menggunakan bahasa Inggris, agar tidak membingungkan kuil ketika orang lain di sekitarnya berbicara dalam bahasa Jepang. Selama pelatihan berlangsung ketika peserta lain bisa dengan mudah dan cepat bekerja sama dengan anjingnya buatan Nabi,
malah ingin kuil mengikutinya bukan dia yang mengikuti anjingnya. Dia terus merasa kalau arah yang diberikan kuil itu salah padahal yang salah adalah dirinya sendiri. Sampai-sampai dia harus terjatuh dan menabrak sekitar Watanabe pun akhirnya gagal menjalani tesnya. Di saat yang sudah lulus dan siap dipandu, tapi di malam harinya Watanabe mulai sadar kembali. Dia lalu mengajak kuil untuk kembali berlatih tanpa ada bimbingan dari pelatih. Mereka pergi ke suatu tempat, karena Watanabe ingin membeli bir. Awalnya dia salah ambil karena hanya mengikuti instingnya sendiri. Tapi ketika dia mulai menaruh kepercayaannya kepada kuil, akhirnya dia berhasil mendapatkan bibir yang Watanabe inginkan, dan pulang ke pusat pelatihan lagi. Singkat cerita Watanabe pun akhirnya lulus dan berhasil mendapatkan lisensi pemilik anjing pemandunya. Mereka pulang ke rumah diantar oleh Satoru dan bertemu dengan anak-anak Watanabe yang baru saja selesai membuatkan rumah untuk kuil. Sebenarnya sih rumahnya agak kekecilan. Tapi karena ingin menghargai usaha anaknya Watanabe tetap membiarkan kuil tinggal di sana. Keesokan harinya tiba hari pertama, kuil memandu Watanabe ke pusat penyandang disabilitas tanpa adanya pelatih yang belum percaya kepada kuil pun berusaha untuk mengikutinya. Tapi sang kakak langsung menarik EXO karena takut mereka akan terlambat ke sekolah lagi. Lagi nih Watanabe tidak mengikuti arahan kuil, dia tetap berjalan sesuai instingnya yang membuat jalanan macet. Ketika sampai di lokasi tujuannya dan tidak sengaja bertemu dengan Satoru, dia pun dimarahi karena tidak mendengarkan perintah untuk jangan pergi sendirian dulu. Karena jika hal itu masih dilakukan bukan hanya Watanabe yang celaka, melainkan kuil juga akan merasakan hal yang sama. Satoru kemudian kembali memperingatkan Watanabe dan jika masih seperti itu maka kuil akan diambil di tempat kerjanya itu. Watanabe memperkenalkan kuil kepada rekan-rekannya, mereka tampak antusias, dan salah satunya mencoba untuk dipandu oleh kuil. Sepulang bekerja, Watanabe dibantu oleh anak sulungnya untuk melakukan siaran. Dia berbicara selayaknya penyiar radio diiringi musik-musik klasik, tapi di waktu yang sama ketika EXO pulang dari bermain. Dan dia melihat kuil kehujanan, EXO berniat untuk memayungi kuil, tapi yang terjadi malah timbul keributan. Kerusuhan yang terjadi itu pun membuat Watanabe terganggu. Dia kemudian langsung memarahi EXO karena telah mengganggu anjingnya di sini. Sebenarnya EXO yang kena marah, tapi malam itu kuil justru yang kabur dari rumah dan nangkring ke rumah tetangga. Untunglah tetangga itu langsung menghubungi Watanabe yang kalang kabut, sampai kuil pun dijemput dan bisa pulang kembali ke rumah. Di rumah, EXO yang merasa bersalah atas kejadian kemarin pun mencoba untuk mengajak kuil bermain di dalam rumah. Dia bahkan mempersilahkan kuil memakan snacknya, tapi tiba-tiba ayah dan ibu pulang dengan cepat. Etsu menyuruh kuil untuk bersembunyi tapi sang ayah yang hafal dengan baunya kuil pun langsung mengetahuinya, dan memarahi EXO sang ibu yang tidak ingin keadaan semakin memburuk, hanya karena masalah sepele. Mulai berkata jika mungkin kuil tersisa di luar sana, karena cuaca yang begitu panas, makanya EXO membawanya masuk rumah. Dia lalu mengambil handuk dan menggunakannya untuk alas kuil beristirahat. Merasa apa yang dikatakan istrinya itu benar, Watanabe pun akhirnya luluh dan mengizinkan kuil untuk tinggal di dalam rumah. Suatu hari Watanabe dan istrinya serta kuil berlibur bersama orang-orang pusat pelatihan anjing. Mereka makan bersama dan menginap untuk semalam. Lalu di hari-hari biasa Watanabe kembali berjalan-jalan bersama kuil. Dia menyusuri kompleks sampai melakukan rekaman seperti biasanya. Tapi karena tiba-tiba tangan Watanabe merasakan sakit, dia pun berhenti untuk beristirahat sejenak. Ternyata kehidupan masa mudanya dulu telah merenggut kesehatan Watanabe dan kini dia pun harus mengidap penyakit diabetes. Selama 2 tahun kuil menjadi pemandu Watanabe semua masih baik-baik. Tapi suatu hari ketika Watanabe sedang berada di kantornya, dia tiba-tiba muntah dan akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Karena ternyata diabetesnya sudah semakin memburuk, mendengar kabar bahwa tanah bisa kita parah bahkan diabetesnya kini sudah mengganggu ginjalnya, Catur langsung datang ke rumah sakit untuk membawa kuil pulang ke pusat pelatihan. EXO yang mengetahui itu, sebenarnya berat harus memisahkan ayahnya dengan kuil. Tapi karena Watanabe harus istirahat full, maka dia pun mengambil kuil dan terlihat Watanabe melambaikan tangan seakan tahu memang sudah waktunya untuk berpisah. Sejak perpisahan itu kini kuil bekerja sebagai anjing demonstrasi selama 3 tahun.
sampai akhirnya suatu hari Watanabe datang setelah dirinya keluar masuk rumah sakit. Lama bahagia bisa bertemu dengan Tuhannya lagi, mereka kemudian keluar ruangan untuk melakukan perjalanan terakhir, yang hanya berjarak 30 meter. Hai, kenapa ini disebut perjalanan terakhir? Karena ternyata beberapa hari kemudian Watanabe meninggal dunia, EXO dan keluarganya pun sangat terpukul dengan meninggalnya. Watanabe, semua orang mulai dari teman-teman hingga tetangga datang memberikan bela sungkawa. Tidak terkecuali Kuil yang datang ke pertemuan terakhirnya, bersama dengan Satoru. Ketika orang-orang memberikan bunga kepada jenis Watanabe, Kuil hanya diam. Seakan dia mengira bahwa tanah biasanya sedang tertidur pulas. Lalu setelah mengucapkan salam perpisahan dengan Watanabe, Satoru membawa Kuil pulang ke pusat pelatihan lagi. Mereka juga sempat melewati rumah Watanabe, dan sedikit mengingatkan Kuil tentang kenangan di rumah tersebut. Setelah perpisahan itu Kuil tidak lagi menjadi anjing pemandu. Dia hanya menjadi anjing demonstrasi pusat selama 7 tahun, sampai umurnya 11 tahun, setelah itu dia dipertemukan lagi dengan pasangan suami istri. Isamu dan Mitsuko ternyata walaupun sudah begitu lama berpisah, Kuil tetap mengingat jika dulu dia pernah tinggal di sana. Kuil pun mulai menyusuri rumah lalu pergi berjalan-jalan dengan Mitsuko. Mengenang masa-masa di saat mereka bersama dulu, dan di sini Mitsuko berkata jika Kuil tidak perlu lagi lelah bekerja, Kuil hanya perlu menikmati hidup santai dan bahagia di rumah. Tapi beberapa hari kemudian ketika Kumilaila bermain dan akan beristirahat, tiba-tiba dia terjatuh dan beberapa tulangnya pun patah. Semenjak itu Kuil pun jadi tersiksa sepanjang hari. Pasangan suami istri itu pun sampai gantian berjaga agar Kuil tidak sendirian. Tapi karena sudah parah mereka membawanya ke dokter hewan, dan di sana Isamu dan Mitsuko sudah pasrah dengan apa yang akan terjadi nanti. Di malam berikutnya sambil mengelus-elus tubuh Kuil dan Mitsuko berterima kasih kepada Kuil, karena sudah pernah hadir di hidup mereka. Mereka kemudian berusaha menahan tangis karena Kuil akhirnya meninggalnya di usianya ke-12 tahun 25 hari, dan film pun selesai.